ada 4 hal buruk, tetapi ada yang lebih buruk daripada 4 hal buruk itu. Yang pertama adalah anak muda yang melakukan maksiat. Itu buruk. Anak muda yang melakukan maksiat durhaka kepada Allah, buruk. Tetapi ada yang lebih buruk daripada itu. Telah tampak kata Allah. Alhamdulillahilladzi wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Ya Hanan ya Mannan, Allahumma innana bi anna nashhadu an la ilaha illa antallah, antal ahad, antas somad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Ayyuhal hadirunal kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tiada kata seindah doa, tiada syair seindah zikir. Mari selalu senantiasa kita ucapkan lisan dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Selawat beserta salam mari selalu senantiasa kita puji sanjung agungkan kepada Habibina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ada orang berzikir, zikir itu belum tentu sampai kepadanya. Ada orang bersedekah, sedekah itu belum tentu Allah akan terima. Ada orang yang berangkat haji dan umrah ke Makkah Al-Mukarramah dengan uangnya, dengan hartanya, tetapi belum tentu umrah dan hajinya Allah terima. Tetapi ada yang langsung diterima. Apa itu? Tidak lain adalah mengucap solawat kepada paduka alam Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau solawatnya langsung sampai, sebab ketika berbicara tentang haji, berbicara tentang sedekah, berbicara tentang zakat, Allah hanya panggil orang-orang yang beriman. Allah tak ikut dan malaikatnya tak ikut untuk mengucapkan, untuk melakukan itu. Tetapi ketika berbicara tentang solawat, kita baca sebelum azan itu dikumandangkan. Apa kata muazin? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayatnya berlanjut, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, selawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab orang yang bersolawat, solawat itu langsung sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau apapun aktivitas kita, mau apapun kerja yang kita lakukan, maka jangan lupakan untuk banyak-banyak mengucap salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
maka dengan salawat yang kita baca, maka kelak kita diakui sebagai umatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ayahandaku, jamaah salat Jumat Masjid Nur Saadah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama namanya Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani. Dia punya kitab, menulis kitab namanya Nasaihul Ibadah. Jadi beliau berpesan dalam kitabnya bahwa ada 4 model manusia yang buruk, tetapi ada yang lebih buruk dari 4 model manusia itu. Mudah-mudahan kita tak ada di antara 4 yang disampaikan oleh Imam Nawawi ini. Yang pertama, kata Imam Nawawi, ada 4 hal buruk, tetapi ada yang lebih buruk daripada 4 hal buruk itu. Yang pertama adalah anak muda yang melakukan maksiat. Itu buruk. Anak muda yang melakukan maksiat, durhaka kepada Allah, buruk. Tetapi ada yang lebih buruk daripada itu, orang tua yang melakukan maksiat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada ungkapan, ketika usiamu telah mencapai 40 tahun, maka perbaikilah amal ibadahmu. Saya ulangi, apabila usiamu telah mencapai usia 40 tahun, maka perbaikilah amal ibadahmu. Tetapi apabila usiamu telah sampai kepada usia 60 tahun, maka sempurnakanlah amal ibadah. Apa artinya? Ulama kita mengatakan umumnya ketika orang itu sudah usia 40 tahun, kalau dia itu jadi orang lurus sampai akhir kehidupannya nanti, menjelang kematiannya pun dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa? Karena sudah mencapai usia 40 tahun dia istiqomah dalam kebaikan. Kalau kita boleh menelaah sedikit bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diangkat menjadi rasul tidak lain di usia 40 tahun. Maka usia 40 tahun ini adalah usia di mana manusia ketika dia menjadi orang lurus, orang yang istiqamah dalam ibadah, maka Allah akan panjangkan usianya dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Maka ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairun nas, sebaik-baik manusia, man tala umruhu wa hasuna amaluhu, sebaik-baik manusia yang dipanjangkan umurnya oleh Allah dan dia dalam keadaan taat beribadah kepada Allah. Wa syarrun nas, dan seburuk-buruk sejelek-jelek manusia, siapa dia? Man tala umruhu, siapa yang dipanjangkan umurnya, wa su'a amaluhu, tetapi amalnya tak baik, dia tak mau menolong orang, dia tak mau menyuarakan kebenaran, dia tahu itu salah tapi dia diam saja karena dia khawatir, takut difitnah, takut tak ada yang berteman kepadanya. Akhirnya orang bingung, mana salah, mana betul, mana betul, mana salah. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Orang-orang yang merasa hari ini Islam itu kalau dibuat seperti ini bagaimana? Ketika banyak yang berkomentar, ketika banyak yang menyuarakan kebenaran, oh berarti orang Islam tak suka ini, berarti kita tak buat ini. Tetapi ketika umat Islam diam, umat Islam bahasa Jawanya anteng, tenang-tenang wae, tak ada yang dilakukannya, maka yakinlah kemaksiatan akan naik. Maka itu pula yang disampaikan oleh pesan Ali bin Abi Thalib, aku tak takut menengok kebatilan, tetapi yang aku takutkan adalah ketika kebatilan merajalela, orang yang dirinya benar menyangka dirinya batil, dan yang batil menyangka dirinya betul. Maka aku khawatir ketika kebatilan merajalela, itulah yang aku khawatirkan, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka sampai detik sekarang ini sudah sekian lama diuji dengan penyakit virus yang dari antah berantah datang ke negeri kita yang penuh dengan makna dan cinta sejarah. Hari ini kita lagi-lagi diuji dengan bahan pokok makanan yang sangat melambung tinggi. Bahkan banyak mereka rakyat yang hari ini hidup di bumi pertiwi, kadang-kadang mereka menitihkan air mata. Kenapa hari ini semua tak seindah yang dulu pernah dicita-citakan? Maka ada istilah ayam mati di lumbung jagung. Bukan tak ada makanan, semua makanan ada, semua pasokan yang dia butuhkan ada.
tetapi kadang-kadang nyatanya hari ini kita menjadi kuli di negeri sendiri. Mental-mental umat Islam kadang-kadang tidak mencerminkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebaik-baik manusia dari pintu-pintu rezeki yang Allah berikan, salah satunya kenapa Nabi menyuruh kita menjadi seorang pedagang, karena menjadi pedagang itu lebih mulia, jadi pedagang itu lebih terhormat. Sebab serendah sekecil apapun kita, maka kitalah adalah bos dan juragannya. Tapi kalau kita biasa mengadah tangan, biasa ikut kepada orang, maka lambat laun kita akan diperintah, kita akan dibudaknya. Maka jadilah mental-mental yang disampaikan Rasulullah, kalau kalian mau jadi umat Islam yang terdepan, jadilah kalian umat-umat Islam yang senantiasa seperti sapu lidi. Kenapa mesti sapu lidi? Ternyata sapu lidi itu kalau dia sendiri dia akan patah. Sapu lidi sendiri dia akan rusak. Tetapi ketika sapu lidi bersatu dengan kawan-kawannya, sampah, kotoran akan hilang. Orang kalau jadi sapu lidi dan banyak, maka tak ada yang bisa menyingkirkan kita. Maka kalau ada orang berungkap tak usah ikut di politik, tak usah ikut-ikut di politik, kita sholat saja 5 waktu di masjid, tak usah campur-campur, itu urusan mereka. Kalau umat Islam tak tahu tentang politik, maka siaplah kita akan dipolitiki oleh orang-orang yang mereka tak cinta kepada Islam. Maka hari ini lebih berharga kita pilih pemimpin-pemimpin yang cinta kepada umatnya, mereka cinta kepada masyarakatnya. Maka ada imam mazhab tu ada banyak, tapi yang terkemuka, yang terkenal tu ada 4. Yang pertama ada Imam Hanafi, yang kedua ada Imam Malik, yang ketiga ada Imam Syafi'i, dan yang keempat ada Imam Hambali. Kata Imam Hambali, apa kata beliau? Jika ada doa itu terkabul oleh Allah dan doa itu makbul diterima Allah, apa yang kalian minta? Macam-macam, ada yang menjawab aku minta ini kepada Allah. Tapi kata Imam Hambali, kalau ada doa dan doa itu diterima, yang aku minta, kata Imam Hambali, adalah aku meminta pemimpin yang adil. Kalau engkau punya istri yang solihah, engkau hanya bisa menikmati istrimu seorang, orang lain tak bisa menikmatinya. Kalau engkau punya harta yang banyak, yang bisa menikmati hanya engkau dan keluargamu. Tapi kalau kau minta pemimpin yang adil, semua kalangan dapat merasakannya. Maka enggak heran ada 7 golongan manusia, kata Nabi, sab'atun, 7, yuzilluhumullah, pada hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antara yang 7 adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil, dia tak hanya bisa membuat untuk dirinya, tapi untuk masyarakatnya akan merasakan atas apa yang dia putuskan. Hari ini banyak pengadilan, tapi kadang-kadang pengadilan itu tidak mencerminkan kepada keadilan. Maka kata Ustadz berjuta umat, Zainuddin MZ namanya, dunia ini tempat dan banyak pengadilan, tapi sulitnya keadilan. Berapa banyak pengadilan-pengadilan dunia yang menurut mereka itu sudah adil, tetapi mereka berbuat dengan hartanya, dengan jabatannya, mereka tutupi segala borok, segala jelek yang tak patut ditampakkan oleh awak media dan kita melihatnya. Maka pemimpin yang hari ini tak berlaku adil, maka secara jelas dia akan menghantarkan dengan kakinya kepada jurang kehancuran, neraka jahanam tempatnya. Maka hari ini yang menjadi pemimpin itu tak lama, 1 periode, 2 periode, berapa lama kita memimpin, tapi azab dan hisabnya ketika mereka tak berlaku adil, maka akan sangkut di pintu pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita baca di ujung ayatnya surah At-Tin, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah engkau ya Allah sebaik-baik hakim? Bukankah engkau ya Allah sebaik-baik pengadilan? Maka hari ini berapa banyak orang yang tertawa di belakang meja mereka karena mereka berhasil mengelabui rakyat-rakyat dengan mereka anggap mereka adil, mereka jujur. Tapi ada malaikat maut yang mereka tak pernah salah, yang mereka tak pernah keliru. Semua itu akan diminta, semua itu akan ditanya, kemana dulu engkau berpihak, kemana dahulu engkau ikut. Maka cerita burung pipit dengan cicak,
Ketika Nabi Ibrahim hendak dibakar oleh Raja Namrud, apa yang terjadi? Burung pipit itu datang membawa air dengan paruhnya. Paruhnya kecil, tak mungkin air itu dapat padam oleh burung pipit. Tapi kenapa burung pipit itu melakukan terus-menerus dia ambil air? Beda dengan cicak. Cicak dia ambil napasnya, dia hembus-hembus, dia tiup-tiup agar api yang membakar Ibrahim itu semakin marak. Dia tak suka kepada Ibrahim. Tapi beda dengan pipit. Burung pipit paruhnya kecil, tetapi dia mengambil air. Apa makna yang bisa diambil? Burung pipit mau di hadapan Allah nanti, aku dibanggakan oleh para malaikatnya. Kenapa? Aku berpihak kepada kebenaran. Maka hari ini umat dipilihkan. Kau mau ikut jalan mana? Kau mau ikut jalan lurus atau bengkok? Kalau kau jalan lurus, ini jalan Muhammad. Tapi kalau kau ikut ke jalan bengkok, ikut Abu Jahal, Abu Lahab, dan banyak abu-abu lainnya. Maka Allah katakan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ciptakan dua jalan. Jalan fujur, itu jalan yang bengkok. Wa taqwaha, jalan lurus. Hari ini kita jadi kepala rumah tangga, kita menjadi seorang imam, anak kita ada, istri kita ada. Kau mau pilih jalan mana? Uang haram ada, uang halal ada. Kau pilih. Kalau kau pilih jalan yang benar, maka layak engkau membaca setiap solat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim. Ya Allah, berikan selamat, berikan salawat kepada siapa? Muhammad, kepada keluarga Nabi Muhammad, sebagaimana dulu kau berikan selamat dan salawat kepada keluarga Ibrahim dan Ibrahim. Kalau kita membaca itu, berarti kita sudah siap ikut kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Islam ini diridhoi oleh Allah ketika ayat yang turun Al-Maidah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum wa raditu Islam madinah. Sebagaimana Allah ridha agama Islam ini menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Kita tak benci kepada mereka yang pengkhianat, kita tak benci kepada mereka yang hari ini menyelewengkan hak masyarakat. Tetapi yang kita tak suka adalah ketika kebaikan itu yang diajarkan oleh Rasulullah, mereka hinakan, mereka tak jalan sesuai apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kelak kita akan dihidupkan, kelak kita akan dibangkitkan. Kepada siapa kita berpihak, maka jadilah hamba-hamba Allah yang senantiasa minta hidayah oleh Allah. Kita baca mulai bangun subuh, hendak tidur kembali malam kita baca. Itulah dibaca dengan 7 kali. Mulai dari kita bangun tidur dibaca terus menerus, maka disebut dengan sab'a, 7. Apa dia? Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, kami minta jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Yang engkau berikan nikmat kepada mereka, tapi bukan orang-orang yang engkau berikan laknat kepada mereka. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini Allah berikan kita pemimpin-pemimpin yang adil, tidak menyakiti hati rakyat, tidak menyengsarakan rakyat. Maka carilah pemimpin-pemimpin yang berlandaskan dengan agama Islam yang kita cintai, rahmatan lil alamin. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah ya dzal jalali wal ikram wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayyuhal hadirunal kiram ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin warḍa anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma dafa'na anil ghala wal waba wal fahsya wal riba waz zina wal munkar, khususan ya Allah ila jamaah salatul jum'ah fi Masjid Nur Sa'adah, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rzuqna imaman adila, Allahumma rzuqna imaman adila, Allahumma rzuqna imaman adila, khassah baldatina Indonesia, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wad'uhu yastajib lakum wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah.